Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Remaja Pengantar Keterampilan Menjahit. Pada video sebelumnya, sudah kita simak sama-sama bagaimana cara pembuatan pola perempuan dengan kancing numpang. Maka untuk video kali ini kita simak cara pembuatan pola perempuan, baju perempuan dengan kancing pas. Pertama, sudah saya siapkan ukurannya. Pundak, artinya panjang pundak, panjang tangan, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang baju. Sedangkan tinggi pinggangnya adalah 35. Seperti pada video-video sebelumnya, untuk membuat pola perempuan, baik itu kancing numpang maupun kancing pas, selalu dibikin 5 garis. Baik, bagaimana pembuatan garis-garis tersebut? Dari mana dimulainya? Kita simak sama-sama. Pertama, kita membuat garis yang pertama, yaitu garis kerah. Langsung kita garis saja. Kemudian langsung di bawah penggaris kita garis kembali sebagai garis kedua. Kemudian kita ukur berapa panjangnya, yaitu panjang sini adalah 62. Kita ukur 62 dari garis pertama, tandai 62, maka kita garis kembali sebagai garis ketiga. Nah, ini garis panjang bajunya, ini untuk guntingannya nanti. Kemudian garis ketiga, yaitu garis badan. Dari mana dapat garis badan? Yaitu dari lingkar tangan ini dibagi 2 ditambah 2. 34 dibagi 2, 17 ditambah 2, 19. Kita ukur dari garis kedua. Maka dikatakan turun badan. Tandain. Tandain. Kemudian kita garis sebagai garis keempat. Kemudian kita ukur berapa tinggi pinggangnya. Di sini tinggi pinggangnya adalah tinggi pinggang 35. Kita ukur kembali 35, diukur dari garis pertama atau garis yang paling tinggi, maka dikatakan tinggi pinggang. Lengkaplah sudah sebagai fondasi pembuatan pola, yaitu 5 garis sudah disiapkan. Garis kerah, garis pundak, garis badan, garis pinggang, garis kaki. Sudah tadi dikatakan bahwa untuk membuat garis pertama kita garis saja, kemudian turun 3 cm sebagai garis pundak, kemudian garis badan diukur dari garis kedua ke garis ketiga sebagai garis badan adalah 19. Dapat dari mana 19? Dapat diambil dari lingkar tangan ini 34 dibagi 2, 17 tambah 2, 19. Maka dari garis kedua ke garis ketiga adalah 19. Maka ini adalah garis badan. Kemudian ini garis pinggang. Dapat dari mana garis pinggang? Diambil dari tinggi pinggangnya 35. Maka diukur 35 itu dari garis pertama. Maka disebut tinggi pinggang. Kemudian garis
kaki diukur dari garis pertama. Dari sini diukur ke sini. Berapa tadi? 62. Dapat dari mana 62? Dari tinggi baju. Sekali lagi, panjang pundak, panjang tangan, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan tinggi baju 62. Maka diukur 62 sebagai tinggi baju, diukur dari garis pertama. Maka dikatakan tinggi baju, tinggi pinggang. Nah, garis badan ini tidak dikatakan tinggi, tetapi dikatakan turun badan, karena diukur dari garis kedua. Turun badan. Maka digarislah. Nah, inilah garis-garis sebagai pondasi pada saat pembuatan pola. Baik pola laki-laki maupun pola perempuan. Baik pola kancing numpang maupun pola kancing pas. Nah, sebagai persyaratan pembikinan pola sudah ada 5 garis. Garis kerah, garis pundak, garis badan, garis pinggang, dan garis kaki. Dan ini tidak dikatakan garis karena ini nanti digunting. Baik, kita hitung bagaimana prosesnya dari garis-garis tersebut sehingga menjadi bentuk pola atau ukuran pola. Yang pertama kali dihitung adalah garis badan. Kenapa garis badan? Karena garis badan adalah garis yang nanti menentukan untuk ukuran-ukuran selanjutnya. Berapa garis badannya? Dilihat dari lingkar badannya. Lingkar badannya adalah 103. Bagaimana caranya? 103 menjadi titik di garis badan. Caranya 103 ditambah 6 terkecilnya tuh 7, 8, dan 9. Dibagi 4. Sekali lagi, lingkar badan ini ditambah berapa supaya bisa dibagi 4? Tentunya ditambah angka yang terkecil dulu, yaitu 6. 103 ditambah 6 tidak bisa dibagi 4 karena ada komanya. Maka kita pindah ke sini. 103 ditambah 7 juga tidak bisa dibagi 4. Tambah 8 juga tidak bisa. Nah, maka 103 ditambah 9 yang terakhir ini bisa dibagi 4. Jadi 103 ditambah 9, 102. 112 dibagi 4 sama dengan 28. Maka bikinlah titik 28. Di mana? Di garis badan. Karena ini yang ukuran 103 itu adalah lingkar badan. Nah, sini. Ingat, jika garis badannya di atas 24, maka di sini di garis badan ada titik yang masuk lagi. Dari 28 tadi masuk 6. Karena garis badannya di atas 24. Maka kembali lagi masuk, bikin lagi titik 6 cm. Kemudian garis pinggang. Sama penghitungannya. Garis pinggang tadi, ukuran di sini adalah pinggangnya, lingkar pinggangnya 92. Maka 92 ditambah terkecil 4, 5, 6, 7. 4 angka juga sama. Dibagi 4. 92 ditambah berapa supaya bisa dibagi 4? 92 ditambah 4. Ternyata bisa dibagi 4. 92 ditambah 4, 96. Dibagi 4 sama dengan 24, 26, 24 ya. Ditambah 2 sama dengan 26. Sekali lagi, untuk garis pinggang ini, pinggang asli 92 ditambah berapa supaya bisa dibagi 4? Ternyata
ditambahnya 4 ya. Pilihannya ini. 92 ditambah 4 sama dengan 26, dibagi 4 sama dengan 24. Ditambah 2 sama dengan 26. Kenapa ditambah 2? Karena pinggang itu nanti dikasih kupnat 2 cm. Untuk apa kupnat? Untuk pembentukan pinggang pola baju perempuan. Karena baju perempuan itu selalu dibikinnya agak pas. Tidak mau longgar-longgar biasanya. Maka dikasihlah kupnat. Maka 26 ini adalah titik pinggang. Ini ya. Nah, titik badan tadi sudah ada 2 titik. Titik pinggang 1 titik. Kemudian sekarang titik kaki atau titik panggul. Dilihat dari ukuran panggulnya di sini. Berapa ukuran panggulnya? 108. Maka 108 di sini ditambah sama dengan badan tadi. Tambahannya 6 terkecilnya. 7, 8, 9. Dibagi 4 sama dengan 108 lingkar panggul pas tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Ditambah 6 tidak bisa dibagi 4. Tambah 7 juga tidak bisa dibagi 4. Tambah 8 juga tidak bisa dibagi tambah 8 bisa nih. Maka pilihlah angka 8. 108 ditambah 8, 116. Dibagi 4 sama dengan 29. Maka bikinlah titik 29 di maka bentuklah titik badan, sambungkan ke titik pinggang, sambungkan ke titik panggul. Ini adalah terkecilnya. Maka yang terkecil ini dipaskan dengan titik pinggang sehingga dibentuk. Ini titik panggul, ini titik pinggang, sudah ketemu garis saja. Kemudian dari titik pinggang ke badan garis. Kemudian dari titik-titik tadi seperti titik panggul, titik pinggang, dan titik badan, inilah yang dikatakan panjang sisi yang tidak diukur pada saat pengukuran badan. Titik mana lagi yang belum ada? Yaitu titik pundak. Ini masih berupa garis, garis pundak dan garis kerah. Untuk membuat titik di garis pinggang, kita lihat ukuran pundaknya sama seperti tadi, yaitu 42. Ini tinggal dibagi 2 saja, yaitu 21. Kita ukur 21. Di sini ya. Kita tarik 21 itu ini ke titik badan yang masuk 6 tadi. Dan ini sebagai garis bantu. Garis bantu untuk pembuatan lubang tangan atau kerungan tangan dengan cara titik badan ini kita turunkan 1 cm untuk sementara. Nah, maka titik badan yang turun 1 ini diketemukan dengan titik pundak, kita paskan dengan penggaris. Nah, kira-kira dari garis bantu ini yang paling lebar ke penggaris ini yang paling lebar adalah harus 1,5 cm. Di mana 1,5 cm-nya? Di sini yang paling lebar. Nah, kalau sudah kira-kira ada 1,5 cm, kalau diukur begini ya, 1,5 cm. Nah, di sini. Nah, pas sudah. Berarti kita garis saja. Tadi yang paling lebar di sini nih. Ini harus 1,5 cm. Nah, ini tinggal garis, berhenti di sini di garis bantu. Garis bantu itu ini ya. Garis bantu berhenti di sini. Nah, kemudian yang tadi turun 1, kita penggarisnya ini dinaikkan ke sini, ke titik badan. Sementara posisi ini masih di sini.
Tuh caranya diputar penggarisnya. Nah, garislah ini ketemu di situ. Kemudian untuk titik kerah, kembali ke garis badan. Titik kerah adalah berada di garis kerah ini. Dapat dari mana atau berapa titik kerahnya? Lihat ke pengertian ini. Teori daripada garis badan. Jika garis badannya di atas 24, maka untuk lebar kerahnya adalah 9. Nah, di sini ya, 9 sebagai lebar kerah. 9. Karena ini adalah kancing pas, maka meteran dikeluarkan 1 cm. Maka angka 9-nya di sini. Ya, atau 9 cm tadi ini dikurangi 1. Jadi 8. Kenapa dikurangi? Karena ini kancingnya kancing pas. Atau sekali lagi, untuk lebar kerah, angka 9-nya di sini, meterannya dikeluarkan 1 cm. Sekali lagi, jika garis badannya di atas 24, maka lebar kerahnya tadi 9 dan turun kerahnya adalah 7. Dan 7 ini adalah sebagai garis dasar. Kita hubungkan antara titik kerah dengan titik pundak. Kemudian kita bentuk dari titik lebar kerah ini ke titik turun kerah. Sudah kelihatan bentuk tubuhnya. Ini titik kerah berada di garis kerah. Titik pundak berada di garis pundak. Titik badan berada di garis badan. Titik pinggang berada di garis pinggang. Titik panggul berada di garis panggul. Sekali lagi, cara menghubungkannya tadi dari titik badan ke titik pinggang dengan memakai garis. Dari penggaris ini yang terkecil adalah di sini, dan ini adalah untuk garis pinggang. Diletakkan di titik pinggang, diketemukan dengan titik panggul, sehingga berbentuk garis. Kemudian titik pinggang ini diketemukan atau dihubungkan dengan titik badan, geser di garis, sehingga terbentuklah pola perempuan. Diingatkan, dari sini ke garis bantu harus 1,5 cm. Kemudian tadi dapat dari mana? Dari sini ke sini itu 9, dan dari sini ada 7. Ini lebar kerah 9, turun kerah 7, karena garis badannya itu adalah 28 tadi ya. Nah, garis badannya 28. Jika garis badannya 28, maka lebar kerahnya adalah 9 dan turun kerahnya adalah 7. Lebar kerah dan 7. Pada saat pengukuran tadi membuat titik di titik panggul, meteran tadi diukur dari ujung sirip 29, kemudian kupnat diukur dari ujung sirip 26, titik badan diukur dari ujung sirip 28, masuk 6 cm, kemudian juga pundak dibagi 2, 42 menjadi 21, dan untuk lebar kerah, nah ini dikeluarkan meterannya 1 cm. Pada video sebelumnya, jika kancingnya numpang, maka titik panggul diukur dari garis sirip, titik pinggang diukur dari garis sirip, titik badan diukur dari garis sirip, titik pundak diukur dari garis sirip, terkecuali untuk lebar kerah diukur dari ujung kertas ini, ujung pola ini. Tidak dikeluarkan satu. Yang dikeluarkan satu adalah untuk kancing pas seperti ini. Jadi perbedaan kancing numpang dengan kancing pas, kancing numpang diukur dari garis sirip. Garis sirip itu ada garis yang masuk 1,5.
masuk 1,5, masuk 1,5, masuk 1,5. Digarislah ke bawah sehingga membentuk garis sirip. Sedangkan kancing pas diukur dari ujung sirip, bukan dari garis sirip, karena garis siripnya tidak ada. Mana itu ujung sirip? Ujung sirip ada ujung koran ini, ujung kertas ini, itu adalah ujung sirip.